warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Urip Tisnati MPD serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Fulaila Rahma dengan NIM 2386202004 kelas 6A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar pemecahan masalah matematika. Dalam materi ini kita akan membahas pengertian masalah matematika, jenis-jenisnya, perbedaan soal latihan dengan masalah, contoh penyelesaian, serta tujuan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas apa itu masalah matematika. Masalah matematika adalah situasi atau pertanyaan yang harus diselesaikan dengan menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur matematika. Menurut Polya, suatu masalah memiliki beberapa karakteristik. Pertama, merupakan sebuah tantangan sehingga jawabannya tidak langsung terlihat. Kedua, membutuhkan pemikiran kreatif untuk menemukan solusi. Ketiga, penyelesaiannya dilakukan secara sistematis. Dan keempat, solusi tidak tersedia secara langsung sehingga siswa perlu berpikir dan memilih strategi yang tepat. Selanjutnya, klasifikasi masalah. Jenis pertama adalah masalah tertutup dan masalah terbuka. Masalah tertutup hanya memiliki satu jawaban yang benar dan biasanya menggunakan satu cara penyelesaiannya. Contohnya, jika memiliki 5 apel, lalu diberikan 2 kepada teman, maka sisanya adalah 3 apel. Sedangkan masalah terbuka memungkinkan lebih dari satu cara atau bahkan lebih dari satu jawaban. Misalnya, membagi kue berbentuk lingkaran menjadi 4 bagian sama besar. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan garis tegak lurus, diagonal, atau cara kreatif lainnya. Jenis berikutnya adalah masalah rutin dan non-rutin. Masalah rutin dapat diselesaikan menggunakan rumus atau prosedur yang sudah dipelajari. Contohnya, menghitung luas kebun dengan rumus panjang kali lebar. Sebaliknya, masalah non-rutin tidak memiliki langkah penyelesaian yang langsung. Siswa harus berpikir kreatif untuk menemukan cara yang sesuai. Contohnya, menentukan luas segitiga dengan menggunakan metode melipat kertas atau memanfaatkan kertas berpeta. Selanjutnya, ada masalah dengan satu solusi dan multi solusi. Masalah satu solusi memiliki jawaban yang pasti. Misalnya, ada 18 buku, diambil 6 buku, maka sisanya adalah 12 buku. Sedangkan masalah multisolusi dapat diselesaikan dengan beberapa pendekatan. Misalnya, membagi sebuah persegi menjadi 2 bagian yang sama luas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan garis horizontal, vertikal, maupun diagonal. Selanjutnya, perbedaan soal latihan dan masalah. Soal latihan bertujuan melatih keterampilan menggunakan rumus atau prosedur yang sudah dipelajari. Misalnya, menghitung hasil penjumlahan pecahan. Sementara itu, masalah matematika menuntut siswa untuk berpikir lebih mendalam. Siswa harus menganalisis informasi, membuat dugaan atau hipotesis, kemudian menentukan strategi penyelesaian. Jadi, masalah matematika tidak hanya menguji kemampuan menghitung, tetapi juga kemampuan berpikir. Selanjutnya, contoh strategi soal cerita. Pada contoh ini, Pak Tono memiliki kebun berukuran 15 meter dikali 8 meter dan ingin membaginya menjadi peta berukuran 1 meter kali 1 meter. Langkah pertama adalah memahami masalah, yaitu mengetahui panjang dan lebar kebun. Langkah kedua, membuat rencana dengan menggunakan rumus luas. Selanjutnya, dilakukan perhitungan, yaitu 15 dikali 8 sama dengan 120 meter persegi. Karena setiap peta berukuran 1 meter persegi, maka jumlah petanya adalah 120. Terakhir, kita mengecek kembali apakah hasilnya sudah sesuai dengan informasi pada soal. Selanjutnya, tujuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah tidak hanya bertujuan memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Pertama, berpikir kritis, yaitu menganalisis informasi dan mengevaluasi jawaban. Kedua, berpikir analitis, yaitu menguraikan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana.
Ketiga, berpikir kreatif yaitu menemukan ide atau strategi baru dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan ini sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu masalah matematika memiliki berbagai jenis seperti masalah tertutup dan terbuka, rutin dan non-rutin, serta satu solusi dan multi solusi. Dengan memahami jenis-jenis masalah tersebut, kita dapat memilih strategi penyelesaian yang tepat. Selain itu, pemecahan masalah merupakan salah satu cara yang efektif untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif sehingga siswa lebih siap menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're